Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah ekonomi pemerintahan. Kita bertemu lagi di pekan ke-6 perkuliahan kita. Masih membahas tentang teori-teori ekonomi politik. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori ekonomi politik, khususnya teori ekonomi kelembagaan, teori ekonomi politik rasional, choice, dan public choice. Tentu ya metode yang kita gunakan masih sama, metode kuliah interaktif, di mana mahasiswa harus belajar mandiri, lalu buat tugas terstruktur, lalu kita ketemu di ruangan kuliah, baik itu di kelas kuliah maupun di ruang-ruang virtual. Sehingga harapannya Anda memiliki pemahaman awal mengenai materi ini, lalu kita bisa berinteraktif di kelas setelah saya menyampaikan summary dari materi ini. Tentu tidak cukup kalau hanya dari saya, tapi harapannya kita bisa berbagi informasi, ide-ide pokok dari setiap teori ekonomi politik ini. Baik adik-adik, kita bahas di awal ini adalah teori ekonomi politik kelembagaan. Nah, ekonomi kelembagaan ini yang dalam bahasa Inggrisnya institutional economics, ya, atau institutionalism, ini adalah paham atau pemahaman ekonomi yang lahir di Amerika Serikat di sekitar tahun 1920-an ya sampai 1930-an. Nah, ekonomi kelembagaan ini sebenarnya merupakan perluasan sekaligus upaya perlawanan dari dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. Ya. Jadi inilah keterhubungan dari setiap teori ekonomi politik yang kita bahas sebelumnya ya di pekan-pekan awal. Nah, mazhab ekonomi kelembagaan ini mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi itu menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dan pengembangan kebudayaan. Jadi ada budaya di situ di dalamnya, di kelembagaan itu. Nah, di dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar itu digambarkan sebagai tempat di mana terjadi interaksi yang kompleks. Jadi bukan hanya persoalan jual beli atau ada permintaan, ada penawaran di situ, tapi pemahaman ini melihat bahwa ada interaksi yang kompleks yang melibatkan berbagai institusi atau lembaga, baik formal maupun non formal. Nah, yang mana itu seperti individu, perusahaan, swasta, ada pemerintah serta norma-norma sosial. Jadi transaksi yang terjadi bukan hanya persoalan tukar menukar barang dan jasa dengan uang antara penjual dan pembeli gitu, tapi ada hal yang lebih kompleks bahkan dalam diri si penjual maupun pembeli itu sendiri. Jadi pasar bukan hanya sebagai tempat, tapi pasar itu sebagai sebuah institusi. Ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi kelembagaan itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun dalam tataran mikro. Nah, ekonomi kelembagaan ini tentu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah ekonomi maupun politik. Ya. Jadi persoalan ekonomi maupun politik itu justru kadang berada di luar lingkup ekonomi dan politik itu sendiri,
yaitu di dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa dalam konteks ekonomi politik, institusi ini atau kelembagaan ini merupakan tulang punggung dalam sistem ekonomi politik. Nah, kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat itu dapat dilihat dari institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Nah, begitu ide-ide dari ekonomi kelembagaan ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan itu dalam sebuah negara. Karena baik buruknya sistem ekonomi dan politik itu sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Nah, itu yang kemudian menjadi pandangan dari ekonomi kelembagaan. Jadi, boleh dikatakan sebenarnya ekonomi kelembagaan ini melihat persoalan itu ada di internal. Ada di internal. Itu bedanya kemarin di saat kita bicara mengenai teori ekonomi politik radikal, ya strukturalisme dependensia. Dia melihat masalah yang muncul itu karena adanya faktor eksternal, ada eksploitasi, ada ketimpangan dalam pola hubungan. Ya. Nah, ada beberapa tokoh sebenarnya yang berbicara mengenai mengenai ekonomi kelembagaan ini. Ya, ada Thorstein Veblen yang mana dia melihat kelembagaan itu sebagai norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun di dalam berproduksi. Jadi nanti kita lihat sebentar secara lebih spesifik ya, bahwa Veblen ini melihat bahwa kelembagaan itu norma-norma, di mana norma itulah yang membentuk ya, karena kalau kita bicara fungsi dari norma itu kan a tool of social control, mengontrol perilaku yang akhirnya dia bisa membentuk perilaku, karena norma itu mengarahkan, norma itu mengikat, norma itu bisa memberi sanksi, nah, kira-kira begitu. Kemudian ada perspektif sosiologi dalam pendekatan kelembagaan. Ini dikembangkan oleh tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal. Dia melihat ini bahwa ada peran wirausahawan dalam industrialisasi dan pembangunan. Jadi peran dari wirausahawan ini lebih besar ya, entrepreneurship ya. Jadi wirausaha ya. Ada beberapa prinsip-prinsip wirausaha itu. Makanya juga ada dikenal wirausaha birokrasi. Kemudian selain peran-peran norma dalam perekonomian dan peran wirausaha itu, ada juga tokoh seperti John R. Commons, kemudian Ronald Coase dan Douglas North serta Williamson itu melihat atau mengkaji peran hukum di dalam ekonomi politik. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa ekonomi kelembagaan itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan tidak mengabaikan peran-peran non-ekonomi. Seperti ya kelembagaan itu sendiri dan lingkungan. Ya. Jadi paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat bahwa kelembagaan itu atau rule of the game itu berperan sentral di dalam membentuk perekonomian yang efisien. Ya. Jadi secara spesifik kita bisa lihat ya bahwa tokoh-tokoh seperti Veblen ini dia mengatakan bahwa teori-teori klasik dan neoklasik itu sama-sama memiliki bias. Di mana Veblen melihat bahwa tokoh-tokoh dari klasik dan neoklasik ini terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Ya, dia mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Nah, padahal pengaruh keadaan dan lingkungan itu sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat.
karena struktur politik dan ekonomi yang tidak mendukung itu dapat menghadang dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Misalnya dalam konteks modal misalnya ya, ada masyarakat yang melihat perbankan itu misalnya sebagai sebuah proses yang secara kaidah agama bertentangan, atau ada yang mau mengaksesnya cuma persoalannya bahwa dia tidak memiliki memiliki perangkat-perangkat untuk mengakses, seperti tidak memiliki anggunan, sehingga manajemen modalnya tentu akan berbeda. Sehingga ya disitulah melahirkan sebuah struktur-struktur atau proses-proses ekonomi yang berbeda. Ya. Jadi bagi Veblen ini keadaan dan lingkungan inilah yang disebut institusi. Jadi keadaan dan lingkungan itulah yang disebut sebagai institusi. Dia melihat keadaan dan lingkungan itu sebagai institusi. Nah, institusi ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat fisik, ya, tetapi lebih berkaitan kepada nilai norma, kebiasaan, budaya yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat. Jadi dia tidak melihat organisasinya, tapi dia melihat bagaimana ya norma-norma yang ada di dalamnya. Ada budaya organisasi di situ, ada aturan-aturan di situ yang mengikat aktor-aktornya. Jadi itu menurut Veblen. Jadi ada sebenarnya beberapa asumsi dari Veblen ini yang kemudian melihat bahwa teori-teori klasik dan neoklasik itu lemah. Ya, pertama, motif ekonomi melatar belakangi setiap kegiatan. Nah, itu. Setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Itu yang dilihat oleh Veblen lemah, karena Veblen berpandangan manusia itu bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional yang mana memiliki perasaan, memiliki selera, ada nilai-nilai yang dianut sebagai preferensinya, dan ada kecenderungan dia yang terikat dengan budayanya. Nah, kemudian yang kedua yang dianggap lemah oleh Veblen adalah mendahulukan kepentingan diri sendiri, self-interest. Ya. Sementara Veblen mengatakan bahwa selera, perasaan, nilai dan kecenderungan itu juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kemudian selanjutnya yang dianggap lemah oleh Veblen adalah persaingan akan meningkatkan efisiensi. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan, karena justru persaingan itu bisa melahirkan monopoli dan seterusnya, bisa melahirkan ketimpangan. Apalagi kalau yang berkontestasi itu tidak memiliki penguasaan faktor-faktor produksi yang sama. Ya. Kemudian private property right, kepemilikan individu merupakan sebuah keharusan. Kemudian yang kelima, teori ekonomi klasik itu mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Nah, Veblen mengatakan bahwa ya pilihan-pilihan ekonomi itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi. Nah, dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan yang selalu dinamis, selalu berubah. Perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Ya, kita lihat saja misalnya di Indonesia ya. Kalau misalnya ada pemilihan presiden, lalu kemudian setelah pemilihan presiden itu siapa-siapa yang berkontestasi di dalamnya, lalu kemudian siapa yang memenangkan kontestasi, itu akan sangat mempengaruhi reaksi dari pasar. Bagaimana itu tentu sesuatu yang terkait dengan kelembagaan yang melingkupinya, orang-orang yang menjalankannya. Kemudian dengan melihat kritikan Veblen ini, kita bisa memahami bahwa inti dari pemikiran Veblen itu bahwa terkait dengan kritikannya terhadap ekonomi neoklasik,
bahwa teori hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga turun, maka makin banyak orang yang mengkonsumsi. Nah, itu kan dalam teori ekonomi neoklasik, ya. Teori hukum permintaan itu bahwa kalau permintaan itu harga itu turun, maka permintaan itu akan banyak, gitu. Nah, padahal menurut Veblen ini dan realita juga yang kita lihat, ya, bahwa banyak juga sebenarnya orang atau sekelompok orang itu yang kelihatan menurut pandangan luar dia tidak rasional karena dia justru tertarik membeli sesuatu karena harganya yang mahal. Mungkin dia sudah punya finansial yang banyak, di mana dia tidak melihat lagi barang itu sebagai sebuah kebutuhan, tapi melihat barang itu sebagai sebuah prestise. Misalnya ada gadget yang baru, varian baru muncul, antri mereka pada inden. Ya, mungkin di bulan atau tahun berikutnya itu bisa harganya turun, dan ada juga orang yang wait and see melihat itu. Kapan itu barang turun baru kemudian dia membeli. Ada diskon baru membeli. Makanya semakin banyak diskon, semakin banyak orang yang mau membeli. Nah, itu menurut pandangan neoklasik. Tapi kemudian ya Veblen mengatakan tidak demikian, karena banyak juga yang akhirnya membeli itu dengan pertimbangan bukan persoalan harga, tapi mungkin di situ ada prestise di dalamnya. Nah, sehingga menurut Veblen untuk memperbaiki teori neoklasik itu para ekonom tersebut perlu bertukar pendapat atau berkolaborasi dengan pakar-pakar sosial seperti sosiolog, antropolog, dan psikolog. Nah, kemudian yang kedua, tokoh dari ekonomi kelembagaan ini adalah Max Weber, kemudian Joseph Schumpeter, lalu kemudian Myrdal, ya. Nah, tiga tokoh sosiologi ini melihat bahwa tindakan manusia bukan semata-mata hasil proses kalkulasi individu yang otonom dan terjadi di ruang hampa. Akan tetapi dia berlangsung di dalam jaringan relasi sosial dan institusional. Ya, bagi mereka, bagi Weber, Schumpeter, dan Myrdal ini, walau banyak aktor dan proses yang terlibat dalam industrialisasi dan modernisasi, mereka beranggapan bahwa aktor utama dari industrialisasi itu adalah wirausahawan, entrepreneurs, ya. Jadi wirausahawan lah yang menjadi lokomotifnya, itu menurut mereka. Bahwa tiga tokoh ini berusaha untuk memahami sekaligus menjelaskan struktur yang berada di belakang berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan perusahaan. Nah, di mana dia melihat bahwa hubungan antara lembaga-lembaga ekonomi, sistem ekonomi, nilai-nilai dan norma-norma itu dengan berbagai peristiwa ekonomi tidak terlepas dari sistem politik, struktur sosial, dan kultur masyarakat. Nah, menurut Weber, jika jiwa wirausaha itu tidak dimiliki oleh semua kelompok, semua negara. Makanya kalau kita lihat negara-negara yang maju itu ya negara-negara yang di situ ada presentasi entrepreneurship-nya yang tinggi, wirausahawannya banyak. Nah, makanya kita juga ini kan di UNAS ada mata kuliah wirausaha, bagaimana menstimulan munculnya wirausaha, gitu ya. Nah, sehingga dalam kajian ekonomi politik kelembagaan menurut Weber, Schumpeter, dan Myrdal ini, variabel dan parameter ekonomi itu hanya merupakan hasil dari tindakan-tindakan sejumlah aktor yang berada di belakang suatu peristiwa ekonomi. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Nah, itulah para wirausahawan. Jadi dia melihat bahwa wirausahawanlah yang menjadi penggerak dari kemajuan ekonomi itu. Iya. Kemudian selanjutnya adalah ada tiga ahli, ada Commons, kemudian ada Quase, dan ada North.
Dia melihat bahwa ekonomi pasar itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar itu perlu memenuhi prasyarat tegaknya suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Jadi Commons, Kuasa dan Nor ini tidak kemudian sependapat kalau ya seperti teorinya Smith tentang hand hidden, ya, membiarkan itu proses penawaran permintaan itulah yang melahirkan equilibrium, tapi menurut Commons, Kuasa dan Nor ini perlu ada perlu ada prasyarat agar ada yang menjadi acuan bersama, disepakati bersama. Nah, kelembagaan dilihat dari sisi hukum. Jadi 3 ahli ini melihat kelembagaan itu dari sisi hukum, ya, di mana itu akan menentukan mewarnai transaksi, terutama melalui aturan main yang berlaku, sekaligus juga mengatur kelompok atau agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi. Jadi perlu ada kontrol memang. Nah, ini sedikit ada hubungannya dengan ekonomi kita, ya, bahwa pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara. Lalu kemudian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa selain mengkaji peran-peran norma dan konvensi serta peran wirausahawan, perlu juga dibahas tentang peran institusi hukum dalam pembangunan. Jadi itulah 3 ahli, ya, yang kemudian berbicara mengenai ini, ya. Malah secara individu Commons mengatakan bahwa tindakan kolektif dalam pengekangan, pembebasan, dan perluasan tindakan individu. Jadi ya ada tindakan-tindakan yang tentu perlu diatur sehingga kemudian tidak melahirkan ketimpangan. Sementara kuasa melihat bahwa alokasi sumber daya diubah oleh struktur hak milik. Jadi ada kepemilikan. Kuasa juga melihat tentang kepemilikan. Sementara North mengatakan bahwa institusi itu adalah batasan yang dirancang secara manusiawi untuk membentuk interaksi manusia. Jadi kan norma itu lahir dari manusia yang hidup bermasyarakat, dan kemudian norma yang lahir itu adalah masuk kembali mengatur manusia yang bermasyarakat itu. Jadi ada sebuah proses dialektik, ya. Toh norma itu juga bagian dari budaya. Karena tentu di dalam norma itu ada ide gagasan, dan ide gagasan itu wujud budaya. Nah, itulah sehingga tadi di awal saya katakan bahwa kelompok-kelompok aliran kelembagaan ini melihat dalam konteks budaya juga, perkembangan budaya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat itulah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Karena itu tadi, norma itu kan bukan hanya kumpulan kalimat-kalimat, ya, tapi dia bermakna mengikat. Dia adalah a tool of social control, dia juga adalah a tool of social engineering, dia juga adalah sebuah tool political instrument. Jadi bagaimana aturan itu menjadi instrumen untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentu yang mau dilakukan adalah efisiensi pasar, bagaimana terwujud kesejahteraan, maka instrumennya adalah aturan-aturan tadi, norma-norma yang menurut Commons, Kuasa, dan Nor. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa ada 3 lapis kelembagaan. Ada 3 lapisan kelembagaan itu, seperti yang kemudian terkait dengan ekonomi politik. Yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Nah, di sini dikatakan bahwa kelembagaan bersifat konvensi. Konvensi itu kesepakatan bersama, ya, yang ya bisa jadi itu tidak tertulis, ya. Lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus, kesepakatan bersama, atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama. Nah, ini bersifat informal, ditegakkan oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh adat, tapi ini sebenarnya bisa sangat
efektif di dalam mengarahkan perilaku masyarakat kita. Cuma memang dalam kondisi kekinian ini ya banyak yang kemudian juga sudah terabaikan ya untuk mengatur. Tapi konvensi ini juga sesuatu yang penting karena tentu sudah cukup lama dianut oleh sebuah masyarakat, sehingga walaupun dia tidak tertulis, walaupun dia informal, tapi ya dia menjadi sebuah pegangan bagi keluarga, masyarakat atau adat. Kemudian di sini dikatakan bahwa kelembagaan sebagai aturan main, itu yang kedua. Dari lapisan kedua itu kelembagaan sebagai aturan main. Nah, jadi Commons menjelaskan bahwa kelembagaan adalah suatu aturan yang sudah cukup lama ada dalam masyarakat, dikenal, diikuti secara baik oleh mayoritas anggota masyarakat. Ini dalam bahasanya Bung Karno namanya Weltanschauung, pandangan dunia, pandangan hidup dari masyarakat itu sudah ada di situ. Secara real ada dalam masyarakat itu. Sementara Bogason melihat bahwa ada 3 level dari aturan itu. Ada level aksi, ada level aksi kolektif, dan ada level konstitusi. Nah, kalau kita bicara level aksi, berarti itu mempengaruhi aksi nyata secara langsung. Dia menjadi rule of conduct. Bagaimana aturan itu mengarahkan, jadi seperti SOP, Standard Operational Procedure. Sementara kalau level aksi kolektif, itu mendefinisikan aturan-aturan untuk masa yang akan datang. Nah, jadi aturan main aksi kolektif ini berarti dia berupa kebijakan. Sementara level konstitusi itu sudah mendiskusikan prinsip-prinsip bagi pengambil keputusan kolektif di masa yang akan datang. Sehingga institusi sebagai aturan main ini biasanya bersifat lebih formal dan bersifat tertulis. Kalau tadi bahwa dia berupa norma-norma dan konvensi itu informal. Kalau ini dia formal dan bersifat tertulis. Jadi sudah sudah lebih tinggi tingkatannya karena tentu dia lebih punya daya mengikat lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan. Jadi sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan itu dianggap sebagai aransemen kepemilikan yang mengatur 3 hal. Nah, dia mengatur individu atau kelompok pemilik, dia mengatur tentang objek nilai bagi pemilik orang lain, kemudian dia mengatur orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Jadi ada ahli yang bicara mengenai ini selain 3 tokoh tadi. Misalnya Matius mengatakan begini, institusi sebagai perangkat-perangkat kepemilikan dan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi perlu ada kepemilikan, karena dengan kepemilikan ada efektivitas dan efisiensi pengelolaan, ya, menjadi produktif. Nah, itu di situ intinya bahwa kelembagaan itu mengatur bagaimana hubungan kepemilikan dengan sebuah objek, individu dengan objek itu. Kemudian ada 3 elemen utama terkait dengan hak kepemilikan menurut Alcian. Pertama, hak eksklusif untuk memiliki sumber daya. Ada kan cara untuk memiliki itu ya, makanya kalau bicara kepemilikan bisa karena membeli, bisa karena hibah, bisa karena warisan, dan seterusnya. 2 adalah hak untuk menerima jasa-jasa atau manfaat dari sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Ya, jadi ada kepemilikan terhadap sumber daya, lalu kemudian kita menerima manfaat dari sumber daya itu, dan kemudian kita bisa menukarkannya dengan sesuatu, bisa menjualnya atau mungkin menukarkannya dengan sumber daya yang lain sesuai dengan persyarat yang disepakati. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara ekonomi kelembagaan ini, bahwa pasar itu tidak berdiri sendiri. Ya, bahwa di situ
ada hal yang kompleks, sehingga harapannya kehadiran kelembagaan itu untuk melakukan pengaturan agar terjadi efisiensi dan efektivitas proses ekonomi itu berlangsung. Iya, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan teori ekonomi politik kelembagaan, ya, bahwa untuk membuat ekonomi itu berjalan dengan baik, maka ukurannya adalah sejauh mana kemudian kelembagaan itu juga baik, ya, karena menurut aliran kelembagaan ini bahwa baik buruknya sistem ekonomi dan politik itu sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Nah, melihat kelembagaan itu tadi banyak ahli bicara, dia melihatnya sebagai sebagai norma, ada yang melihatnya sebagai aturan main, dan ada yang melihatnya sebagai hubungan kepemilikan. Baik, saya pikir itu dari saya untuk bagian pertama ini. Saya akan break, saya akan kasih kesempatan kepada adik-adik untuk kemudian juga menyampaikan hasil bacanya, hasil belajar mandirinya, atau mungkin ya menjelaskan intisari tugasnya kaitannya dengan ekonomi politik kelembagaan. Oke, kita break dulu untuk mendengarkan penjelasan mahasiswa. Nanti sebentar saya akan lanjut dengan teori ekonomi politik rasional dan public choice, pilihan rasional, pilihan publik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.